Selamat pagi Taruna, bagaimana kabarnya pagi ini? Kakak mau undang adik-adik untuk bersaat teduh bersama. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yesaya 53 ayat 6 sampai dengan 9. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami semua ya Allah, supaya kami boleh dimampukan dalam tuntunan Roh Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bersabdalah karena kami siap mendengarnya. Amin. Yesaya 53 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 menyatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menampakkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada. Di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada dalam mulutnya. Sobat Taruna, judul renungan kita pagi ini adalah resiko menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin tidak selalu mendatangkan sukacita. Banyak tanggung jawab yang harus dipikul seorang diri. Kehidupan organisasi yang dipimpin tergantung penuh dalam kehidupan sang pemimpin. Mereka harus mampu membuat kebijakan yang benar di masa sulit demi kehidupan organisasi. Melalui kebijakan itu, mereka harus siap dengan segala risiko atas jabatan kepemimpinan yang melekat dalam diri. Risiko yang harus ditanggung seorang pemimpin adalah menghadapi orang-orang yang membelot. Orang-orang ini berjalan pada jalannya sendiri dan sang pemimpin harus menanggung segala risiko atas perbuatan mereka. Ayat 6 menyatakan demikian. Artinya menjadi seorang pemimpin harus berani membiarkan diri untuk dihina, dianiaya, ditindas. Sang pemimpin tidak boleh membuka mulut atau mengeluh atas risiko yang harus ditanggung tersebut. Ayat 7. Hal ini membuktikan bahwa banyak orang tidak membiarkan kehidupan pribadi sang pemimpin. Ayat 8. Lebih jauh lagi, terkadang sang pemimpin dianggap sebagai seorang penjahat dalam melaksanakan tugasnya. Ayat 9. Sobat Taruna, memang terasa berat tanggung jawab dan risiko yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Namun perlu diketahui bahwa tanpa kehadiran pemimpin, kehidupan organisasi tidak jelas. Oleh karena itu, kita sebagai anggota harus mendukung kebijakan sang pemimpin karena ia pasti memiliki pertimbangan yang baik demi kehidupan organisasi. Jika kita menjadi pemimpin, maka tidak boleh mengeluh atas beratnya tugas dan tanggung jawab serta resiko-resiko yang harus dihadapi. Tuhan pasti memberikan kepada kita, baik pemimpin maupun anggota organisasi, kemampuan dan kekuatan untuk menunaikan tugas dan risiko yang ada. Mari kita tutup saat teduh ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah kami semua dikuatkan dan berikan kesempatan kepada kami untuk tampil sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, di dalam bangsa dan
negara kami. Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan iman kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.